Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penilai UKIM PPG tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Farida Ismail, guru IPS pada SMP Negeri 2 Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus, saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara luring pada peserta didik kelas 9. Tema yang akan saya pakai adalah interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Adapun subtema yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat. Selamat pagi, Bu. Bagaimana hari ini? Sehat. Makan pagi atau tidak? Sudah. Sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, biasanya kalau kita mulai satu kegiatan harus diawali dengan doa. Saya meminta salah satu peserta untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Baiklah, kita tenang di dalam doa kita. Tuhan adalah Bapa kami yang Maha Murah dan Maha Kasih. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menjaga dan memimpin kami dari rumah masing-masing hingga boleh tiba di sekolah ini dengan selamat. Sekarang kami akan memulai dengan segala aktivitas kami. Jadi Engkau memberkati dari awal, tengah, hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk memimpin kita dalam doa. Terus lagi sebelum kita melakukan pembelajaran, saya minta semuanya berdiri dulu. Kalau kalian punya pakaian sudah rapi, yang laki-laki bajunya di sini, semuanya untuk semuanya. Kalau sudah rapi, tunduk lagi ke bawah, ya di bawah meja kursi kalian. Kotoran ada atau tidak? Tidak. Karena kotoran itu tempatnya di tempat di bawah meja kursi kalian.
Tepuk satu jari, ting tepuk dua jari, ting ting tepuk tiga jari, dan tepuk empat jari, tepuk lima jari, berbunyi semua. Satu, dua, tiga, marilah bergembira. Kalau pertemuan yang lalu materinya masih sama, tapi sumbernya berbeda. Kita belajar tentang apa? Kalau pertemuan yang lalu, kondisi alam di benua Asia dan benua lainnya. Berarti kita belajar tentang keadaan penduduk, kondisi alamnya, geologi, sumber daya dan lain sebagainya yang ada di benua Asia. Materi pada kali ini atau pertemuan kali ini yaitu kita akan belajar tentang pada pertemuan kali ini yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Ini kita belajar tentang pengaruh perubahan yang apa hal apa yang berubah di benua Asia dan berpengaruh pada benua-benua lainnya. Ada berapa benua materi kemarin? Ada 5. Yang pertama Asia, yang kedua Afrika, keempat dan kelima Australia. Selanjutnya di sini itu materinya. Terus di sini ada kompetensi dasar yang akan kita penuhi. Kompetensi dasar itu ada 2 indikatornya, yaitu kita harus menjelaskan perubahan ruang dan interaksi di Asia dan benua lainnya. Yang kedua yaitu menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di benua Asia dan benua lainnya. Kegiatan kita hari ini yaitu diskusi. Nah, itu kita akan menjawab kompetensi dasar yang keempat untuk keterampilan, yaitu menyajikan hasil analisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di benua Asia dan benua lainnya. Itu untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada saat ini. Terus dari kompetensi ada juga tujuan pembelajaran. Nah, di sini Ibu minta satu peserta didik yang akan membacakan kita tujuan pembelajaran hari ini. Ada? Silakan. Ada yang membaca? Oh, tidak. Ya. Tujuan hari ini yaitu melalui model problem baru setiap dengan metode diskusi, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan perubahan ruang dan interaksi di Asia dan benua lainnya. Peserta didik dapat menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Asia dan benua lainnya, dan menyajikan hasil analisis dengan baik, berani, santun, dan berseri. Tepuk tangan. Melalui program based learning, ini satu model pembelajaran di mana kalian akan disajikan sebuah lembar kerja menyangkut permasalahan yang kalian harus memecahkan masalah tersebut. Itu dalam bentuk diskusi kelompok. Gitu. Nah, di sini kalian akan memecahkan masalah tentang yang pertama, yaitu menjelaskan perubahan ruang yang terjadi di Asia dan benua lainnya. Terus lagi menganalisis perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan itu dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Itu tujuan kita pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, buku ada di atas meja kalian, buku paket yang tadi sudah diambil.
pengetahuan dan juga penilaian keterampilan. Ada 3. Sosial, bagaimana kalian saling membantu. Terus lagi pengetahuan, apa yang kalian ketahui, itu nanti pada sampai akhir. Terus keterampilan, kalian kerjakan dalam diskusi kelompok itu apa semuanya aktif atau tidak. Kalau semuanya aktif berarti nilainya bagus. Tapi kalau satu saja yang aktif dan yang lainnya hanya duduk saja, hanya menyimak, berarti nilai akan mempengaruhi untuk satu kelompok tersebut. Jadi diharapkan untuk kegiatan selanjutnya, diharapkan semua bisa aktif. Nah, aktifnya ini kalau dikasih tugas itu ada buku di situ dan kalian membawa handphone semua atau ada yang tidak bawa? Untuk membantu untuk mencari tambahan informasi untuk kegiatan kita hari ini. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran hari ini. Di sini Ibu akan tampilkan ada 2 gambar. Yang pertama ini kan menyangkut perubahan ruang. Di sini ada gambar yang pertama. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang gambar yang pertama? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Apa yang ada yang kalian lihat dari gambar yang pertama ini? Sawah. Ya? Siapa yang angkat tangan? Ya? Pegunungan. Sawah. Apa lagi? Danau. Dan ada yang lain? Tumbuh-tumbuhan. Nah, ini biasanya kalau gambar ini terjadi di mana? Di pedesaan. Kalau dalam pedesaan kita masih melihat atau menjumpai adanya sawah, lapangan yang luas dengan tumbuhan-tumbuhan yang sangat hijau. Terus lagi seperti sekarang ada gambar yang kedua. Perbedaan lagi dari gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Apa yang kalian lihat dari gambar yang kedua? Ya. Gedung-gedung berarti terdiri dari banyak gedung. Terus lagi? Ya. Perkantoran. Apa lagi? Jalan raya yang sangat padat dengan itu perbedaan. Ini kalau gambar seperti ini terjadinya di daerah yang disebut perubahan. Ada terjadi di pedesaan, ada terjadi di perkotaan. Kalau perkotaan itu awalnya dari sebuah desa, lama kelamaan menjadi sebuah kota yang sangat ramai. Di perkotaan kita menjumpai banyak kendaraan yang sangat padat. Gedung-gedungnya bukan gedung seperti rumah dan ini gedung yang sangat tinggi. Biasanya kita kenal dengan gedung pencakar. Kalau seperti ini tidak didapat di daerah pedesaan. Selanjutnya lagi dari gambar. Ini video singkatnya saja tentang pembelajaran kita hari ini. Semuanya menyimak.
Sudah disimak video tadi? Sudah. Berarti perubahan ruang itu bisa terjadi dalam lingkup yang kecil, yaitu dari perubahan dari desa ke kota, atau bisa dalam lingkup yang sangat luas, perubahan dari satu benua ke benua yang lain. Itu dalam berapa bidang terjadi? Dalam 5 bidang. Bidang yang pertama, ada yang bisa menjawab? Ya, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang politik, budaya, dan pendidikan. Dari tayangan video dan tayangan gambar, kira-kira sebelum ibu memberikan tugas, ada pertanyaan yang kurang kalian mengerti atau tidak? Silakan bertanya. Ayo, ada yang kurang mengerti? Silakan. Sebelum kita memecahkan masalah dalam bentuk tugas, penyelesaian tugas, ada yang kurang mengerti? Silakan. Semuanya mengerti? Kalau semuanya mengerti, di sini ibu mempunyai LKPD atau lembar kerja peserta didik yang dibagi dalam 5 kelompok. Kan 5 kelompok ini berdasarkan tadi materinya perubahan ruang dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Baik. Nah sini kalau ibu minta satu orang untuk bagi PDB ini, tolong dapat. Silakan dibagi. Terima kasih yang sudah membagi. Itu adalah lembar kerja peserta didik. Di situ ada permasalahannya berdasarkan gambar-gambar, ada artikel. Contohnya ini ada artikelnya. Contoh kelompok 3 itu dalam bidang budaya itu ada 2 gambar. Ada 2 gambar, yaitu gambar tarian daerah lokal dengan tarian daerah internasional. Kalian jelaskan bagaimana gambar tersebut. Terus ada artikelnya juga harus dibaca dan kalian akan memecahkan masalah dalam bentuk 4 pertanyaan. Tadi ibu sudah bilang ini merupakan kerja kelompok, jadi harus dikerjakan secara kelompok. Harus semuanya aktif dalam pembelajaran. Ada buku paket atau buku pembelajaran materinya di situ. Ada juga handphone kalian. Kalau memang tidak ada dalam buku, kalian bisa browsing di internet. Kalau memang kurang mengerti, silakan angkat tangan dan bertanya. Waktu kalian untuk mengerjakan yaitu 20 menit dari sekarang. Silakan bekerja. Kelompok 1 tentang masalah sosial. Kalau kelompok 2 tadi tentang KPD yang dibagi tentang ya ekonomi. Kelompok 3 tentang pendidikan atau budaya. Kelompok 4 tentang politik. Kelompok 5 tentang pendidikan. Silakan kerja. Pada saat kalian kerja, penilaian terus berjalan. Silakan. Waktu 20 menit dari sekarang. Tolong dikerjakan. Ada soal di situ yang kurang mengerti, silakan bertanya terus lagi. Pada saat pengerjaan dalam kelompok, putuskan sebentar 2 orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Harus bertanggung jawab, harus berani. Kita sama-sama belajar. Silakan.
selesai. Semua sudah selesai? Sudah. Nah, kelompok yang belum silakan angkat tangan. Ada kelompok yang belum? Baik, sambil kelompok yang belum menyelesaikan, Ibu minta kelompok yang sudah untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Antara kelompok 2, 3, dan 4. Ayo, silakan. Kita berikan aplaus. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan Yang lain, tolong perhatiannya. mengenai bagaimana interaksi ruang antar negara dalam bidang pendidikan. Pertanyaannya, hal yang bisa dipetik dalam artikel tersebut adalah kemajuan suatu negara dalam pendidikan, adanya perubahan atau pergeseran tentang mutu pendidikan antara benua Asia dan Eropa. Yang kedua, setiap anak di Indonesia seharusnya mendapatkan pendidikan wajib belajar selama minimal 9 tahun. Namun mengapa pendidikan di Indonesia masih tertinggal? Yang satu, karena pendidikan pertama pendidikan yang belum merata, kualitas guru yang biasa, kesadaran akan pendidikan yang rendah, infrastruktur dan fasilitas yang tidak memadai, dan anggaran untuk pendidikan yang belum. Dampaknya di bidang pendidikan yang tidak merata Indonesia pada tahun 90-an adalah kurangnya pembelajaran Indonesia di berbagai pelosok. Keempat, program pembelajaran kurikulum, program pengadaan buku paket, bantuan operasi sekolah atau BOS, program manajemen pendidikan untuk berbasis sekolah atau MPS. Yang kelima, program peningkatan kejujuran. Terima kasih. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan atau persilakan. Kelompok 5 sudah selesai. Sekarang ada tanggapan masukan saran, silakan. Dari kelompok yang lain ada? Kelompok 1 pas. Kelompok 2 Pas. 3 4. Baik, kita berikan apa? Demikian hasil presentasi kami. Sekian, terima kasih. Kita baik. Demikian hasil diskusi kita hari ini untuk pembelajarannya dalam bentuk diskusi kelompok. Itu sudah didiskusikan ada 5 permasalahan dalam perubahan ruang dan interaksi antar ruang antar negara-negara di Asia dan benua lainnya. Nah, di sini sebelum Ibu memberikan kesimpulan, Ibu minta ada kesimpulan dari peserta didik atau dari siswa sendiri tentang pembelajaran kita hari ini dalam bentuk diskusi kelompok. Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Silakan. Ada? Oh, ada. Silakan. Kita menyimak pembelajaran kita hari ini disampaikan oleh Maya. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan tanggapan tentang hasil pembelajaran hari ini. Saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini karena yang saya tidak tahu bisa menjadi tahu, sehingga pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan di bidang Asia dan benua lainnya dapat saya pahami dan mengerti. Mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Berikan apa? Refleksinya hari ini dari kalian sebagai peserta didik adalah kalian merasa nyaman, senang ya? Ya. Atas pembelajaran hari ini dalam bentuk diskusi. Kalau suatu permasalahan kalau dikerjakan bersama-sama hasilnya akan Bagus. lebih cepat selesai. Itu kalau aktif semua. Dan kalian tidak tahu tentang permasalahan dalam bidang sosial, politik, ekonomi, akhirnya kalian tahu. Selanjutnya, kita kesimpulan materi hari ini itu kita menjawab tentang tujuan tadi. Ini tujuannya. Nah, materi penjelasan kita hari ini kesimpulannya adalah yang pertama perbantuan dan komunikasi dan seluruhnya. Nah, itu kan suatu perubahan
Nah, dari satu sama. Kalau dalam antar benua itu kan ada hasil-hasil ekspor, impor dari negara-negara lain yang masuk ke Indonesia. Itu contoh banyak sekali itu. Tujuan yang kedua dari kita hari ini adalah perubahan uang dalam berbagai bidang. Ada 5 bidang. Tadi sudah dalam kelompok 1 perubahan dalam bidang sosial, itu tentang keadaan penduduk, ada permasalahan tadi tentang migrasi. Kelompok 2 tentang perubahan dalam bidang ekonomi, tentang produk-produk luar negeri dibandingkan dengan dalam negeri. Sebenarnya produknya sama bagus, tapi kembali kepada kita kadang kita terlalu gengsi, egois, tidak mau pakai dalam negeri, mau pakai luar negeri supaya lebih terkenal, lebih sombong. Bagus kan pakai tas buatan luar negeri. Nah, selanjutnya kelompok 3 tentang dalam bidang budaya, kebudayaan kita lokal digeser oleh kebudayaan Korea. Padahal sebenarnya sekarang kembali kepada kita bagaimana kita melestarikan kebudayaan lokal. Kelompok 4 tadi tentang dalam bidang politik, permasalahan perbatasan. Itu harus diselesaikan. Itu perubahan juga. Perbatasan daerah antara satu negara dengan negara yang lain. Dan yang terakhir itu kelompok 5 dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan sangat berpengaruh. Kalau kita di sini masih mendingan, tapi terjadi di negara-negara besar maju itu lebih maju dari kita. Tapi kita harus bersyukur karena kita masih menikmati itu. Apalagi di daerah-daerah di pedesaan, pendidikannya masih sangat miris, kasihan. Gedungnya masih dalam bentuk yang tidak bagus seperti ini, masih sangat sederhana. Berarti kalian masih bersyukur. Itu adalah kesimpulan materi kita pada hari ini. Dari sini, Ibu memberikan aplaus, kita sama-sama tepuk. Sudah berani mempresentasikan, mempertanggungjawabkan tugasnya kalian hari ini. Berani itu bagus. Kita sama-sama belajar. Jangan takut salah. Nah, setelah itu, sebelum kita akhir pembelajaran, saya mempunyai evaluasi penilaian untuk pengetahuan. Masing-masing mengerjakan. Kalian punya waktu 5 menit dari sekarang. Ini satu orang ambil dan bagi. Tolong dikerjakan. Satu orang satu. Silakan kerja. Silakan diisi. Silakan diisi. Ya. Silakan diisi. Ada 5 pertanyaan. Itu tentang materi kita hari ini. Kalau kalian bagus, berarti materi kita hari ini bagus. Kalian mencerna dengan baik. Silakan diisi. Ayo, kalau pakai mic. Siapa sudah. Ini yang mic ini kelompok 1 siapa? Silakan kerja.
Jangan ribut, Martin. Yang belum kumpul tugas kelompok, semua sudah kumpul kok? Kelompok. Tugas kelompok. Kumpul yang keluar. Ini sudah semua kelompok. Kita terima kasih. Baik, sebelum kita akhir pembelajaran, di sini kita sudah belajar tentang materi hari ini, yaitu interaksi antar dua negara di benua Asia dan minggu depan kita akan, ini kan materi bab 1 sudah selesai. Minggu depan kalau pertemuan selanjutnya kita akan melakukan ulangan harian untuk materi hari ini. Sudah bisa dimengerti semuanya? Ibu hanya ingatkan, setelah pembelajaran hari ini, jangan berhenti untuk tetap belajar. Harus terus belajar, karena kalian itu tetap tadi, kalian sebagai siswa yang mengajar cita-cita. Kalau tidak belajar, cita-cita kalian tidak akan dicapai. Belajar di sekolah, kalau pulang rumah tetap belajar dulu. Itu pesan dari ibu. Selanjutnya, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, tadi kita awali dengan doa, berarti harus ditutup dengan doa. Satu orang memimpin kita dalam doa, silakan. Kita tenang, siap diri, kita berdoa.